Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Esi Mandasari, biasa dipanggil Ibu Esi. Oke, kali ini Ibu akan membahas tentang penurunan tekanan uap ya, contoh soalnya. Jadi, berapakah tekanan uap larutan yang mengandung 50 gram NaCl dengan MR-nya 58,44 dalam 1 kg air pada 22 derajat Celcius dengan tekanan uap jenuh air murni pada 20 derajat itu adalah 19,8 mm Hg. Jadi diketahuinya yang pertama 50 gram NaCl ini adalah gram terlarut 50 gram. MR-nya yaitu 58,44. Ini MR yang terlarutnya juga ya. Kemudian dalam 1 kg air berarti gram pelarutnya 1 kg air. Atau kalau kita jadikan gram jadi 1000 ya. Murninya berarti P0-nya 19,88 mm Hg. 19,8 ya, 19,8 mm Hg. Yang ditanyakan yaitu tekanan uap larutannya, berarti P-nya ya. Maka dijawab untuk mencari tekanan uap itu rumusnya kan ada P0 dikali dengan XP. Nah, untuk mencari nilai XP ini fraksi mol, rumusnya NP per NP ditambah NT. Karena larutannya itu elektrolit, maka kita kalikan I atau faktor Van Hoff-nya. Oke. Kemudian di sini harus dapat nilai N-nya dulu. Di sini baru diketahui gramnya sama MR-nya. Jadi kita hitung dulu ya. NP-nya maka NP-nya didapat dari GP atau gram pelarut dibagi dengan MR si pelarut. Dimasukkan ya, GP-nya berapa? 1000 dibagi MR air 5,5 mol. NP-nya. Sekarang kita cari NT. Oke, NT-nya sama gram terlarut dibagi MR terlarut. GT-nya berapa? 50 ya. Per MR-nya 58,44. Maka didapat NT-nya yaitu 0,856 mol. Ya, P sama dengan P0 dikali dengan NP per NP ditambah NT dikalikan dengan I. P0-nya berapa? 19,8 dikalikan dengan nilai NP. NP 55,5 per 55,5 ditambah NT 0,856, kemudian dikalikan dengan I. Untuk mencari I itu kan rumus Van Hoff ya. Jadi kita lihat dulu nih, kan NaCl. NaCl itu Na plus Cl min. Maka didapat N-nya itu 2. Maka I sama dengan N. Karena N-nya itu didapat 2 nih, 1, jadi 2 ya. Ada 2 nilai N-nya. Maka kita masukkan 19,8 dikali 0,97, 19,2 mm Hg. Untuk soal berikutnya, sebanyak 25 gram ureum yang dilarutkan ke dalam 525 gram air pada suhu 20 derajat Celcius mempunyai tekanan uapnya 17,29 mm Hg. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air murni adalah 17,54 mm Hg, tentukan MR dari ureum. Berarti diketahuinya ini ya, 25 gram ureum, berarti gram terlarutnya
25 gram. Kemudian ke dalam air berarti gram pelarut 525 gram. Mempunyai tekanan uapnya 17,29. Tekanan uapnya 17,29 mm Hg. Tekanan uap air murninya 17,54 mm Hg. Yang ditanyakan adalah MR dari ureum. Oke, kita masuk ke rumus. Rumusnya itu kan P sama dengan P0 dikali XP. Oke, maka P sama dengan P0 dikali fraksi mol itu rumusnya NP per NP ditambah NT. Kenapa tidak dikalikan I? Karena ureum itu dia non elektrolit ya, jadi tidak perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff-nya itu yang I. Nah, sekarang cek. P0-nya sudah ada. P-nya juga sudah ada. NP-nya tinggal kita cari, dan untuk NT-nya, MR-nya yang nggak diketahui ya, jadi kita masukin langsung. P sama dengan P0 dikali dengan NP per NP ditambah NT. P-nya 17,29. P0-nya 17,54. Dikalikan dengan NP. NP-nya yaitu, cari di sini ya, NP berarti GP per MR si P. Gram pelarutnya 525 dibagi 18 ya, gram air, MR air 29,17 mol. Kita masukkan ya, 29,17 per 29,17 ditambah dengan NT. Tetap kita tulis NT ya, karena kan kita nggak tahu MR berapa. Tulis dulu NT. Lalu 17,29 dikali dengan 29,17 ditambah NT. Kali silang ya, ini kalikan ke sini, ini dikalikan ke sini. Maka ini dikali dengan ini 11,64. Maka ini kita kalikan jadi 504,34 ditambah ini kali ini dikali dengan ini jadi 17,29 sama dengan 511,64. Ini kan penjumlahan nih, ONT-nya lupa. Ini kan penjumlahan ya, di sebelah sini penjumlahan. Kita pindahkan ke kanan. Jadi yang di sini NT-nya aja 17,29 NT sama dengan 511,64 dikurangi 504,34. Maka NT-nya ini dikurangi ini hasilnya 7,3 dibagi 17,29 yaitu 0,4. Jadi N-nya itu 0,4 mol. Udah dapat kan NT-nya 0,4 mol. Nah, sekarang cari nilai MR ureum. Berarti kan ini kan NT-nya sudah dapat. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus NT yaitu GR terlarut dibagi MR terlarut. NT-nya 0,4. Gram terlarutnya 25 per MR terlarut. Maka MR terlarutnya 25 dibagi 0,4 yaitu 62,5. Contoh berikutnya, sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan ke dalam 900 gram air. Jika diketahui tekanan uap jenuh pelarut murni pada suhu 20 derajat Celcius adalah 17,5 mm Hg, tentukan penurunan tekanan uap larutan. Pertama, diketahuinya dulu ya. Diketahui 9 gram glukosa berarti gram terlarut. Terlarutnya berapa? 9 gram. Kemudian
900, berarti gram pelarutnya 900. Jika diketahui tekanan uap jenuh pelarut murni pada suhu 20 derajat adalah 17,5, berarti P0-nya 17,5 mm Hg. Maka yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap, berarti delta P. Delta P ya. Delta P itu rumusnya P0 dikali dengan XT. Oke. Nah, ini delta P-nya kita turunkan dikali dengan XT. XT itu NT per NT ditambah dengan NP. Maka rumus yang dipakai yang ini ya. Yang ini. Sekarang kita cari dulu nilai NT dan NP-nya. NT itu adalah gram terlarut dibagi MR terlarut. Gram terlarutnya 9. MR dari glukosa 180. Nah, didapat hasilnya 0,05 mol. Kemudian NP-nya GP per MR dari P. GP-nya yaitu 900 gram dibagi MRP. Air itu MR-nya 18 ya. Didapatlah 50 mol. Kemudian kita masukkan delta P P0 dikali NT per NT ditambah NP. P0 nya 17,5 dikali dengan NT. NT nya berapa? 0,05 per 0,05 ditambah dengan NP nya 50. Kenapa kita tidak dikalikan dengan I? Karena larutan glukosa itu non elektrolit ya, nggak perlu dikalikan dengan faktor I atau faktor Van Hoff. Jadi 0,0175 mm Hg. Sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.